Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Yang kedua kalinya, kami masih di kandangnya Mas Heri. Tadi sudah berbicara banyak berkaitan dengan histori, terus kandang, materi breeding. Sekarang kami ingin melihat Mas Heri, kaitannya dengan materi breeding panjenengan. Nanti untuk bisa dikeluarkan ya, untuk bisa dikeluarkan agar nanti para pemirsa yang ada di luar sana itu bisa melihat langsung secara jelas. Oke, langsung aja Mas. Dari mana dulu yang dikeluarkan? Mungkin ya nggak semuanya lah, nggak mungkin kita keluarkan semuanya, mungkin ada beberapa ekor lah. Mungkin dari induk yang lagi bunting. Ya. Pemirsa ini lagi persiapan untuk mengeluarkan induk yang kawan kabarnya ini adalah induknya Bejo Junior. Mr. Bejo Junior. Seperti apa? Kita tunggu. Nah ini pemirsa. Ini adalah indukan dari Mr. Bejo Junior miliknya Abah Anis Mojokerto. Ini alhamdulillah bisa keboyong dari Mojokerto ke Masaran. Sekarang ini adalah menjadi materi unggulan dari Mas Heri. Mas Heri, siap. Yang saya tahu loh, maaf loh, yang saya tahu panjenengan ini adalah pemula. Tapi kok apa ya, mencari materinya itu udah materi darah-darah biru begitu loh. Kita kan semua orang banyak yang tahu lah, ini adalah induknya Mr. Bejo. Ini adalah mantan prameswarinya Mr. Bejo, kok bisa ada di kandang panjenengan. Yang pertama, kok tahu-taunya panjenengan tahu kalau Abah Anis itu materi breedingnya bagus-bagus, kok panjenengan bisa sampai ke sana. Lalu yang kedua, maksud dan tujuan jenengan meminang induk ini, monggo untuk bisa dijelaskan. Yang pertama, kembali lagi arahan dari Gus Baha. Oh, Gus Baha. Yang karena... dari para kancang itu. Tadi sudah saya telepon, tak suruh ke sini untuk bisa menjelaskan. Siap. Ya. Arahan dari Gus Baha ya. Gus Baha. Ya. Pertama sih sebenarnya nggak ada rencana mau minang induk ini. Ya kesana kan awal mulanya itu lihat anakannya Mr. Bejo. Awal mulanya itu lihat anakannya Mr. Bejo. Yang namanya Mr. Bejo Junior. Bukan. Yang namanya itu di Abah Anis dikasih nama itu Sengkuni. Ya. Jadi saya dapat ya pertama video dari Gus Baha, terus ya di hati itu rasanya mantep gitu. Tertarik ya. Tertarik dengan tampilannya. Nah, di sana take over anakannya Mr. Bejo, terus nggak sengaja lihat betina ini, bobon ini gitu. Jadi saya juga tertarik juga karena dari segi postur dan pola yang lain-lain, pola warna itu juga yang jadi ibaratnya pengen minang ini gitu. Dalam arti rembak-rembuk sama Abah Anis nggak rada alot sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dari Abah Anis ini nggak dijual. Awal ya, masih awal ya. Karena memang saya dengar kan anakannya juga bagus ya, yang namanya Bejo Junior. Bejo Junior itu. Nah itu terus lihat materi di anakannya itu kok bagus. Akhirnya saya rembak-rembuk sama Abah Anis, alhamdulillah dikasih ya. Saya boyong ke Banjar. Berarti tujuan yang kedua boyong kambing ini harapannya kan agar nanti bisa ya diternak oleh panjenengan, nanti bisa menelurkan cempe-cempe yang sesuai harapan panjenengannya. Barangkali mohon untuk dipanggil Gus Baha untuk bisa menjelaskan kaitannya dengan rekomendasinya, karena saya dengar tuh kambing-kambingnya ada di sini atas dasar rekomendasi dari Gus Baha. Monggo Mas Baha. Ya, alhamdulillah
Ini yang Waalaikumsalam. mengeluarkan Pemirsa, bejo ini junior adalah yang Gus sekarang Baha. Alamatnya adalah tawarannya Parakan itu Cangkah, harganya fantastis. Kecamatan Banjarnegara, Ya, semoga Kabupaten aja nanti Banjarnegara. Jadi ini di adalah kandang Mas Heri unggulan ini orang-orang melahirkan Banjarnegara. adiknya Hanya yang beda kecamatan. syukur-syukur Kalau Mr. Mas Heri satu Bejo. kecamatan Iya, dengan oke, saya, terima kasih. Gus Terus Baha ini adalah tangga kecamatan. Gus Baha, informasi yang saya terima, materi kambing yang ada di kandangnya Mas Heri ini adalah atas dasar rekomendasi panjenengan. Barangkali betul apa yang disampaikan Mas Heri? Ya, saya sama Mas Heri ini awal mula berangkat dari keinginan Mas Heri untuk mencari pejantan yang di situ tidak lepas dari terah atau darah Mr. Bejo. Iya. Nah, terus kami rencana, akhirnya dari rencana tersebut berhasil mendatangkan anak Bejo. Nah, di saat kita ke rumah Abah Anis itu melihat indukan kok bagus. Iya. Dan saya tertarik karena materinya luar biasa. Kambing. Sebentar. Awalnya yang tertarik Mas Heri dulu apa Gus Baha dulu? Saya pertama melihat dulu karena kambing ini disimpan oleh Abah Anis di kandang yang lain, bukan kandang yang diperlihatkan ya. Iya, diperlihatkan. Sebenarnya ini nggak dijual. Iya. Saya rembuk-rembuk sama Mas Heri, ini harus diboyong ke Banjar. Akhirnya alhamdulillah ini yang mengeluarkan Bejo Junior yang sekarang tawarannya itu harganya fantastis. Fantastis. Ya semoga aja nanti di kandang Mas Heri ini melahirkan adiknya yang seperti syukur Mr. Bejo Junior kayak gini. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, Gus Baha. Ini kondisinya kosongan atau udah isi? Artinya udah bunting? Bunting. Ini udah bunting. Berapa bulan? Jalan 4. Jalan 4 bulan. Jalan 4. Juga dari Mr. Bejo? Iya, kawin sama Mr. Bejo. Oke. Terus sekarang, jenengan merekomendasikan kambing ini kepada Mas Heri yang notabene adalah masih pemula. Coba, untuk bisa dijelaskan oleh panjenengan. Mungkin dari sekian parameter yang menonjol itu di bagian apa, ya, yang pada akhirnya panjenengan merekomendasikan kepada Mas Heri untuk bisa diboyong ke Banjarnegara. Dari sisi pasung dulu, gimana menurut panjenengan? Dari sisi pasung ini sudah istimewa menurut saya. Istimewa ya. Ya, dari janggutannya juga masuk. Betul. Ya. Terus untuk telinga gimana? Telinganya udah enak, panjang. Dan ini insya Allah mengeluarkan bulu-bulu yang Tribun yang lagi ngetren di saat ini ya. Ini sebenarnya saya dulu belajar kambing saja sama beliau ini Pak Mistono. Saya itu murid. Ini guru besar saya. Alhamdulillah kalau saya dianggap sebagai guru besar, tapi artinya bukan itu saudara. Ini ya jelas sharing dan belajar bersama lah kayak gitu. Cuma saya kan konsisten dari awal sampai sekarang masih melihara. Kalau ceritanya Gus Baha untuk saat ini lagi off ya. Mudah-mudahan ya nggak lama lagi ini bisa kembalilah bersama-sama kita untuk peternak kambing PRA sekaligus. Oke, saya kira kaitannya dengan induk ini cukup sekian dulu. Monggo Mas untuk dimasukkan nanti untuk mengeluarkan yang lain. Di samping indukan, ini juga ada darah yang menurut hemat kami luar biasa. Telinganya istimewa, panjang, lebar, di luar ukuran standar kuping atau telinga kambing. Lebih jelasnya, pemirsa nanti bisa dikeluarkan. Dan mari kita ikuti bersama, mari kita lihat bersama, mari kita analisa bareng-bareng. Oke, ini lagi memasukkan itu dulu. Nanti sebentar lagi nih mau dikeluarkan. Ya. Oke. Kandangnya ini terlalu tinggi nih, makanya agak susah masuknya. Monggo Mas, yang berikutnya ini. Ini ada Doro 2 luar biasa ini. Ini kembar apa ya Mas Heri? Bukan. Bukan ya. Cuman satu keranda. Satu keranda. Artinya jantannya sama tapi beda induk. Betul. Oke Mas, silakan yang satu ini. Oke Om. Yang betina ini. Yang ini, yang betina ini.
keluarkan. Ini pemirsa, monggo dilihat. Ini bukan kuping telinga, ini adalah selendang. Ini adalah selendang. Coba tarik keluar. Agak susah ya. Ayo. Coba jenengan masuk. Jangan masuk, agak didorong. Ini tak bantu dulu. Ya, awas pelan-pelan. Ya. Ini pemirsa, untuk bisa dilihat, ini adalah calon induk, masih kelas C karena ini belum poel. Sebelum kami berbicara banyak, ini asal usulnya dari mana, Mas Heri? Kalau betina ini dari Wonosroyo. Wonosroyo, tempatnya Kang Urip. Oh, Kang Urip. Oke, anak Pandu. Oh, ini anak Pandu. Oke. Jantannya Pandu ya. Jantannya Kalau Pandu. betinanya panjangan juga paham. Kalau betina itu masih ada darahnya Serigati. Oh, ada darahnya Serigati ya. Serigati, ya, Serigati itu juga termasuk kambing fenomenal. Dulu juga meraih beberapa kali kontes baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Ini juga atas dasar rekomendasi dari Gus Baha. Kalau ini saya sendiri yang main ke sana. Sendiri. Oke. Sama teman. Terus apa Mas yang memikat panjenengan untuk memiliki kambing ini? Dari segi apanya? Ya kalau dari seginya sih mungkin dari parameter di telinganya. Terus pasung, pola warna. Ya paling itu sih. Ya harapannya bisa buat breeding sama anaknya Mr. Bejo. Iya. Oke. Jenengan ini kan pemula ya. Siap. Tapi ternyata pilihan panjenengan menurut hemat kami juga tidak salah. Karena kalau melihat dari parameter speknya bahwa ini pasungnya juga spek kontes. Coba debat sini Mas. Ini juga speknya adalah spek kontes. Agak dekat sini Mas. Siap. Terus telinganya juga spek kontes. Ini apa ya? Kalau berbicara tentang telinga, kalau orang yang terlalu ekstrim mengatakan ini kan telinga kelebihan telinga begitu loh. Lebarnya itu bukan lebarnya kambing ya, bukan lebarnya kambing telinga dan panjangnya juga bukan panjangnya kambing telinga. Ini kan ada hampir 50 ada ya panjangnya ya. Insya Allah ada itu. 50 cm, lebarnya itu ini pemirsa 4 jari ini. Ini termasuk luar biasa lah. Berarti harapan panjenengan memiliki kambing ini kan mungkin untuk bisa diajak jalan-jalan ya, diajak main dan juga harapannya untuk bisa dijadikan indukan di sini dan nanti melahirkan cempe-cempe yang sesuai harapan lah. Ya syukur bagio melebihi cantiknya dengan indukan ini paling tidak menyamai ya. Siap. Oke, seperti itu. Ini pemirsa, coba untuk bisa dilihat secara detail. Telinganya, laki-laki telinganya ini luar biasa. Kondisi bunting juga itu. Ini udah bunting. Udah kawin dengan Jojo punya Pak Matsuko. Jojo miliknya Matsuko ya. Berarti baik dari kerandah betinanya nanti ya dan juga dari kerandah jantannya ini juga kerandah-kerandah yang bagus. Oke, silakan untuk bisa dimasukkan. Dan yang terakhir nanti pemirsa nanti akan melihat akan dikeluarkan salah satu jantan yang ada di kandangnya Mas Heri. Siapakah itu calon jantan? Nanti untuk bisa dilihat bareng-bareng. Dari mana asalnya dan siapa bapaknya. Oke. Monggo, Mas, tinggal jantannya. Ini pemirsa ini juga indukan-indukan di kandangnya Mas Heri. Ini ya. Ini katanya kandang Suson. Tapi kami nggak mungkin untuk mereview satu persatu karena terbatasnya dengan waktu. Ini akan dikeluarkan calon jantan. Nah, ini. Kalau gigi anu dicancang saja di mana? Ya, dicancang saja di situ.
nanti biar enggak panjenengan enggak susah-susah memegang. Nampaknya lagi birahi ya Mas Iya, ini ya. birahi ini. Ini pemirsa, sebelum dijelaskan oleh Mas Heri, ini jantan dari mana, anaknya siapa, kira-kira pemirsa bisa menebak. Modal pasung seperti ini, telinga seperti ini, pola warna seperti ini, ekor yang seperti ini, kira-kira anaknya siapa? Saya yakin sekali di sekian pemirsa ada yang mengenali ciri-ciri keranda dari kambing ini. Tapi untuk lebih jelas dan lebih yakin, ini untuk langsung kita tanyakan kepada Mas Heri selaku pemilik calon jantan ini. Mas Heri, tadi kami sudah menanyakan beberapa indukan dan ini adalah jantan. Ini dari mana, kerandanya siapa? Kalau ini dari Abah Hanis. Dari Abah Hanis, Mojokerto. Oke. Laki-laki dari Abah Hanis ya. Siap. Ya. Terus, ini anak Mr. Bejo. Anak Mr. Bejo. Oke. Nah, ini pemirsa, ini ternyata anaknya Mr. Bejo, kambing fenomenal. Kambing yang telah beberapa kali menjadi juara di event-event kontes regional dan nasional. Sekarang memang Mr. Bejo sudah tua. Konon kabarnya Mr. Bejo sekarang fokus untuk breeding, fokus untuk jadi pejantan. Ini adalah salah satu anak dari Mr. Bejo. Ini juga rekomendasi dari Gus Baha atau keinginan panjenengan sendiri? Ya, awalnya sih Gus Baha yang juga ngasih ya. tahu. Sini. Gus Baha sini. Gus Baha sama Mas Rajib ini dulu. Gus Baha sama Mas Rajib. Gus Baha, kenapa panjenengan merekomendasikan kambing ini untuk diboyong ke kandangnya Mas Heri? Apa yang menjadi alasan panjenengan? Alasan saya karena tetap yang namanya peternak mengambil dari genetik yang bagus. Iya, tidak lepas dari keranda ya. Iya, tidak lepas dari keranda itu Pak Mustono. Iya. Nah, dari kita melihat di berbagai kontes, termasuk Mr. Bejo itu idola. Iya. Idola dari peternak ya, bukan idola dari satu atau dua orang saja. Lagi gede banget ini. Ya, termasuk bulu kan ini masih kelas C, ini bulu udah tribul-tribul dan tidak meninggalkan ciri khas Mr. Bejonya. Ya. Termasuk ekornya panjang. Ya. Ada alasan lain, Mak Gus Baha? Ya, alasannya mungkin nantinya bisa menghasilkan tetap yang keturunan, menghasilkan CP yang bagus, dan kalau ada waktu ya bisa jalan-jalan kok. Ya. Jadi intinya ada 3 alasan ya. Iya. Yang pertama genetika, begitu ya. Apapun alasannya, yang namanya breeding tidak boleh mengabaikan dari keranda. Iya, salah-salah. Iya. Terus yang kedua, untuk bisa diajak jalan-jalan lah. Karena yang namanya kontes juga salah satu media sarana untuk mempromosikan hasil produknya ya. Terus yang ketiga, dengan adanya keranda Mr. Bejo, harapannya anakannya lah nanti ya paling tidak ya mendekati dengan anak-anak dari Mr. Bejo, artinya untuk bisa melanjutkan generasi Mr. Bejo, khususnya adalah di kandangnya Mas Heri. Jadi pemirsa, ini tepat sekali yang namanya breeding itu, jadi memang tidak boleh lepas dari keranda, karena apapun yang namanya keranda itu adalah merupakan dari kunci dasar untuk breeding. Karena yang namanya genetika itu ya pasti tersimpan. Pewarisan baik sifat maupun secara fisik itu tetap tersimpan pada generasi berikutnya. Jadi Mas Heri tepat sekali panjenengan
mengawali peternak kambing P ini memang harus jangan tanggung-tanggung istilahnya lah. Jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung ya memang hasilnya juga tanggung. Tapi kalau memang sudah diupayakan dari jantannya, dari induknya, ini jantan yang unggulan, induknya ya induk yang unggulan, insya Allah saya yakin sekali. Karena apa? Usaha itu katanya tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati usaha lah. Dari usaha panjenengan harus sudah dikonsep sejak sekarang, karena yang namanya usaha itu ya kita harus dikonsep, artinya usaha kambing daging atau usaha kambing perah atau usaha kambing seni ini memang benar-benar mempertimbangkan dari segi genetik itu dari peternak apapun, tetap genetik menjadi pilihan. Dan yang kedua adalah juga dari perform secara fisik dari kambing itu sendiri. Oke pemirsa, itu tadi liputan kami sudah banyak berbicara berkaitan dengan kambing dari Mas Heri, dari Gus Baha. Ini Gus Baha ini adalah masternya Mas Heri, tapi sayang saat ini lagi off. Ya mudah-mudahan beliau mendorong Mas Heri untuk peternak kambing dan beliau juga terdorong untuk peternak kambing kembali. Amin. Oke. Ini masternya master ini. Saya ini dulu. Ya intinya kita belajar bersama lah. Oke. Sampai di sini dulu liputan kami di kandang Mas Heri. Mudah-mudahan apa yang kita lihat ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih Mas Heri. Siap. Atas waktunya, atas kesempatannya, kami sudah diperbolehkan untuk silaturahmi di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan membawa manfaat bagi kita. Oke, amin. Kami berdoa mudah-mudahan panjenengan nanti ke depan ternaknya semakin berkembang, semakin maju, cempene larang-larang. Siap. Oke, intinya tetap minta didukung lah sama dipandu sama Pak Mistono. Ya, marilah kita belajar bareng-bareng, kita saling berkunjung begitu. Setelah kami hadir di sini, kami tunggu kehadiran panjenengan di kandang saya, pemirsa, karena saya juga peternak juga memelihara kambing. Jadi kami juga membuka pintu selebar-lebarnya kepada para peternak yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Monggo hadir di tempat saya. Kita bincang-bincang, kita berbicara tentang breeding kambing PE ras Kaligesing. Sekali lagi, kami mohon dukungannya agar konten kami bisa berkembang dengan baik. Mohon untuk di-subscribe dan juga komentar-komentar panjenengan agar kami bisa mengetahui dari sisi mana kekurangan dan kelemahannya. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HBKSI. Setia, sedia, seia. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with